Halo, jumpa lagi dengan saya Oktastika Badanirmala. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana caranya bisa ngobrol enak dengan orang yang diprospek. Ini menarik, ini menarik. Nah, dalam melakukan prospek ini macam-macam ya audiensnya atau calon prospeknya itu macam-macam. Ada yang orang-orang memang siap diprospek. Oke. Ada orang-orang yang netral, memang dia nggak berpikir untuk diprospek. Dan ini pun ada dua orang lagi, terbagi lagi. Satu orang yang simpati, bersedia untuk diprospek, itu ada. Dan ada juga orang-orang yang antipati. Udah, model bisnis gini saya nggak mau, pokoknya nggak mau. Oke, nah itu macam-macam ya. Tapi yang penting, yang menjadi kunci adalah membuat obrolan akrab. Sebetulnya kuncinya itu adalah berteman dulu, baru kepentingan. Nah, seorang kawan saya mengatakan begini, Mas Yohan Wibisono, itu mengatakan bahwa masyarakat kita ini itu suka belanja, tapi nggak suka dijuali. Nah ini Bapak, suka belanja, tapi nggak suka dijuali. Saya pikir-pikir, iya bener juga. Maksudnya bagaimana? Ini, orang tuh suka belanja, tapi kalau dipromoin itu nggak mau. Oleh sebab itu kalau misalnya kita sudah datang-datang ngajak ngobrol, itu kita sudah berpikir untuk mau jualan, mau menawarkan sesuatu, bisa jadi loh banyak langsung orang antipati, ini jangan jualan ini, jangan-jangan mau nawarin aku ini, kayak itu. Oke. Dan sebetulnya dalam teknik lobbying, teknik marketing level tinggi justru jualannya itu di akhir, Ibu Bapak. Yang pertama itu jalin kedekatan dulu, jalin pertemanan dulu, gitu. Bukan langsung tiba-tiba datang langsung ditawarin kepentingan kita langsung dimunculkan di depan, bukan. Jadi ngobrol dulu, cari kesamaannya. Jadi begini, manusia itu nyaman ngobrol dengan orang yang punya banyak kesamaan dengan dirinya. Contoh misalnya, saya orang Surabaya. Oke. Di Surabaya itu plat nomor kendaraannya adalah L. Oke. Misalnya suatu saat saya jalan-jalan ke Jogja misalnya, di mana di Jogja kan plat nomornya AB. Oke. Suatu saat mungkin saya sedang makan di sebuah tempat makan begitu, di restoran atau di kaki lima begitu. Tiba-tiba kok ada mobil di situ yang parkir di situ platnya L. Nah, saya akan penasaran, ini L siapa ya? Orang Surabaya tinggalnya di mana ya? Nah, Ibu Bapak pernahkah mengalami hal yang sama? Berada di kota lain dan mendapati ada sebuah tanda atau indikasi orang yang sekampung dengan Anda. Ini siapa ya? Tinggal di mana dia ya? Nah, pernahkah Ibu Bapak merasakan hal itu? Nah, ada kedekatan. Padahal yang pakai plat nomor L di Surabaya atau orang Surabaya yang merantau dimanapun juga mungkin ada ribuan, dan bisa jadi saya nggak kenal, bukan tetangga saya, bukan saudara saya, tapi karena sama-sama merasa L, ada kesamaan, maka seperti ada chemistry begitu, seperti lebih akrab gitu, padahal belum tentu juga, tapi ada perasaan itu. Nah, bangunlah itu ya Bapak, carilah kesamaan-kesamaannya. Carilah kesamaan-kesamaannya. Jadi misalnya Anda ngobrol baru ketemu dengan orang. Oke, misalnya sama-sama nunggu anak sekolah misalnya nih, sama-sama nunggu anak sekolah. Sambil ngobrol, Ibu tinggal di mana? Oh, saya di kompleks itu. Oh, di kompleks itu. Di situ saya pernah juga ada teman yang tinggal di situ. Loh, dia tempat tinggalnya beda, tapi sama-sama saya punya teman yang tinggal di situ. Oh, sama berarti ya, punya kesamaan. Nah, cari kesamaannya. Kalau misalnya lawan bicara kita misalnya suka kuliner, ya ayo ngobrol lah kuliner. Lawan bicara Anda suka ngomong politik, boleh loh ngomong politik dikit-dikit. Ngobrol begitu. Jadi temukan kesamaan-kesamaannya. Oke, temukan kesamaannya. Nah, ketika Anda sudah semakin akrab, ya memang nggak harus butuh waktu lama gitu. Sudah ngobrol lebih intens, sudah mulai ini sudah larut dalam obrolan, ya. Karena secara gestur pun ketika orang masih baru kenal masih agak jaga jarak. Tapi dan ngomongnya hanya sepatah-sepatah. Tapi jika ngomongnya sudah banyak, sudah lebih panjang, sudah
ya ini kan omong kosong ya, omong kosong dan sebagainya. Nah, itulah momen untuk Anda cari celah untuk menyampaikan kepentingan Anda. Begitu. Apalagi pekerjaannya, Anda pekerjaan, saya tinggal kerja di perusahaan ini. Oh gitu. Kalau saya soalnya kerja sendiri, misalnya gitu dan sebagainya. Oh boleh, sudah mulai. Pokoknya intinya adalah ketika obrolan sudah mulai cair, sudah mulai nyaman ngobrolnya, baru kepentingan Anda. Nah, hindari untuk tiba-tiba langsung Anda tawarin produk, apalagi langsung menohok ya. Nggak kenal nggak apa, kalau orang bilang SKSD, sok kenal sok dekat. Itu nggak semua orang. Dan ketika orangnya masih pasang barier, hindari untuk memaksakan. Nah, karena orang tuh nggak suka dipaksa. Jadi ya tunggu celahnya lah, tunggu celahnya. Dan jika satu pintu tertutup, carilah pintu yang lain. Oke, jika satu prospek ini kok sulit banget saya masukin, udah usah perhatikan sini dulu, tinggal dulu, cari yang lain, cari yang lain, cari yang lain, cari yang lain. Karena kalau Anda fokus saja pada satu, nah waktu Anda akan tersita di sini. Padahal bisa jadi energi Anda akhirnya kalau ini nggak closing, bisa jadi Anda yang depresi. Aduh, sulit ternyata bisnis ini ya. Ternyata prospek itu sulit ya. Padahal bukan prospeknya yang sulit. Anda ketemu tembok aja, misalnya orangnya keras, orangnya kaku, orangnya tertutup misalnya. Nah, jadi ketika Anda coba kasih sentuhan, kasih pendekatan, kok nggak akrab-akrab ya, sudah cari yang lain, cari yang lain, cari yang lain. Hindari untuk fokus hanya satu calon prospek saja. Oke? Semoga jawaban saya bermanfaat.